Nah, di kepolisian kita kenal ada Ibda Herman Hadi Basuki. Ini genah do kenal ya. Ini aku nyebut Pak Babin yang sering di konten itu. Nah, kan akeh do ngerti tuh. Lalu ada Aibda Ambarita yang riwa-riwi di acara 86 Net TV. Dulu ada dari Cahaya. Ada Nurman Kamaru yang mundur dari kepolisian. Nah, di olahraga lebih banyak lagi nih. Di voli ada Rifan Nurmulki, ada Yuda Mardiansa, ada Nisar Zulfikar. Di bola ada Muhammad Ferrari, Putu Gede, ada Andi Setio, dan masih banyak lagi. Dan masih banyak aparat kepolisian yang hebat-hebat untuk melindungi dan membuat nyaman, aman masyarakat di lingkungan kita. Kembali lagi bersama Ngompol dengan Om Begawan. Ya, sekali lagi kita akan ngupas masalah aparat kepolisian. Masyarakat sangat butuh aparat kepolisian demi keamanan, kenyamanan, melindungi rakyat masyarakat dari segala suatu kejahatan dan sebagainya. Untuk melindungi kehidupan masyarakat di semua wilayah. Nah, tetapi kita juga perlu membahas tentang beberapa masalah yang mengenai institusi kepolisian ini. Ya, pasti banyak masalah yang harus kita ketahui agar menjadi sebuah pengingat bagi kita. Ya, kepada kita sebagai masyarakat dan kepada aparat kepolisian sebagai penegak hukum yang akan melindungi masyarakat. Ini kita bahas nih, utamanya kasus penembakan siswa SMKN 4 Semarang yang belum selesai, bukan malah tambah terang ini malah tambah terkesan bundet ruwet. Dan jika sebelumnya si Gama, korban meninggal yang tertembak itu katanya ekses melerai tawuran. Tapi Kabid Propam Polda Jawa Tengah itu Kombes Aris Supriyano menyatakan tembakan itu bukan akibat tawuran, tapi disebabkan senggolan. Tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi. Dan memang anggota ini memang benar-benar pulang dari kantor, kemudian bertemu dengan satu kendaraan yang dikejar oleh 3 kendaraan yang diterangkan oleh Bapak Kapolrestabes. Nah, ini janjane kepiye. Tapi tidak apa-apa, masyarakat kan harus mengikuti proses ini agar semua bisa terang benderang. Meskipun keterangannya berbeda-beda antara Poltabes Semarang sama Propam Polda. Nah, yang ginian ini kan bisa bikin rakyat bingung dan ragu-ragu. Dan yang pasti cemas. Nah, gimana nggak nambahin was-was ini? Beda penjelasan itu disampaikan di forum yang sama loh. Yaitu waktu rapat dengar pendapat di DPR, itu di Komisi 3. Dan lagi keluarga korban itu rupanya sempat dibujui oknum wartawan yang intinya tidak memperbesar kasur itu. Si wartawan itu dari apa ya, CNN kalau tidak salah, datang ke rumah itu korban pada Senin kemarin. Datangnya itu sama Kapolrestabes Irwan Anwar. Lalu ada Kasat Reskrim Kompol Andika Dharmasena dan juga Kasat Narkoba Hanki Fuari Putra kalau nggak salah itu. Nah, dari petinggi polisi sih tidak nembung apa-apa, enggak. Justru si oknum ini yang melobi buat bikin video pernyataan pengikhlasan untuk tidak memperpanjang masalah ini. Inilah kepenaan ini dari media ini. Lagian bila menurut kejadian minggu dini hari, kok keluarga almarhum Gama tidak segera diberitahu. Alasannya tidak bawa identitas katanya, terus sidik jarinya tidak keluar. Lah anehnya ini, tetangga keluarga menyatakan rumah korban sempat ditanyakan aparat tetapi pakaiannya preman. Lola, karpe piye kan Gama itu nggak sendirian, ada temannya satu sekolah yang juga bareng boncengan 3 waktu itu. Ya. Dan mereka keserempet peluru juga. Apa sing wedine itu 2 temannya itu
apa, ora iso omong gitu. Ngewel kemeringat itu. Kebes kabeh itu, ketakutan bahkan ngompol bareng itu mungkin. Makanya polisi nggak bisa nanyain alamatnya. Itu. Dan kabar terakhir oknum dari media ini sementara dibebas tugaskan dari kantornya itu. Lawang kepolisian kan tugasnya membuat warga ayem, jargonnya saja melindungi dan mengayomi. Lah kok prakteknya itu bingung. Ada plat kendaraan yang dipakai Gama dan temannya itu diganti nomor palsu katanya. Nggak bisa dideteksi. Itu menurut keterangan mereka. Ya coba bila anak aparat yang jadi korban, misalnya itu nunggu sampai 12 jam lebih baru diberitahu loh. Dan kondisinya sudah nggak bernyawa. Loh. Nah, memang yang nembak itu anak jenderal. Jadi jangan sampai kebongkar identitas saya bisa itu. Kan ya nggak gitu toh. Kalau anak jenderal memang salah apa ya mau dilindungi juga ya enggak. Negara hukum semua sama di depan hukum harusnya. Ya seperti kita tahu lah, Polrestabes Semarang itu bersikukuh. Aparat yang menembak itu buat melerai tawuran. Tetap itu. Kemudian muncul anggota polisi, kemudian dilakukan upaya untuk melerai, namun kemudian ternyata anggota polisi informasinya dilakukan penyerangan sehingga dilakukan tindakan tegas. Bedanya saat awal bilang ada teriakan peringatan, namun sekarang mengakui ada tindakan langsung. Lah nek kuwi nek bocahe terbukti itu teroris, mbok ngonokne ra apa-apa langsung tembak. Atau dia mengancam keselamatan polisi yang ada, ya monggo saja karena kepolisian, aparat polisi bisa membela diri. Nah, Pak Kombes Ari Supriyono kan menyatakan penyebabnya itu ada senggolan motor. Ini apa gegara aku kakian konten tadi aku bingung memahami. Tapi ya masyarakat harus paham, harus ngerti duduk perkaranya supaya nggak bingung. Ya apa piye sih? Ya tolong Polres komentar ya kalau ada yang tahu perkembangan. Ya, bagaimana menurut kalian itu? Kok budet-budet kayak benang ruwet ini? Budet kayak koncoku yang tukang ngutang sana sini. Dipakai ngulat-ngulat ra karo itu budet itu. Tapi medsos isine dolan karo Madiang kalau itu. Ya, akhirnya ya kejiret jadi kelakep. Bingung saya malah. Lah apa sebelumnya nggak dikoordinasikan dulu, nggak dibahas bareng, nggak ada gelar perkara secara internal itu. Ya jujur saja lah. Sekarang ini aparat yang identik dengan seragam coklat itu sedang jadi sorotan loh. Di medsos lagi banyak yang nyebut apabila ada tindakan-tindakan yang nyemplung di politik dan kelompok itu disebut sebagai parcok atau partai coklat. Jadi aparat kepolisian itu harus berbenah ini. Masyarakat butuh sekali ini aparat kepolisian. Begawan tuh harapannya sih ini hanyalah kekecewaan sebagian orang yang menyebut parcok itu. Kebetulan di pilkada kemarin itu ada mantan Kapolda, ya sebutlah Kapolda Jawa Tengah yang ikut kontestasi dan menang. Bisa saja itu dikait-kaitkan, disambung-sambungkan ya bisa. Sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Ya, sebagai wong cilian, wong biasa, dudu wong sing duwe pengaruh. Pengennya Pak Polisi ya bekerja profesional lah. Tapi dengan kondisi atau beberapa kejadian yang nyolek oknum polisi itu ya marahnya aku ndredeg gitu. Ya memang harus objektif lah, harus seimbang. Ya seperti wis tak singgung kemarin tuh, sesama perwira polisi ini mbak rekannya sendiri. Ini kan masalah-masalah yang harus dibenahi di aparat kepolisian. Ajun Komisaris Polisi Rianto Ulil itu, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, dibedil sama rekannya AKP Dadang Iskandar, Kabak Operasional Polres yang sama itu, meskipun sudah ditangani lah, bagus. Terus ada anggota Polres Metro Jaya, pas pulangnya ke rumah di Cilengsi, Bogor itu menganiaya ibunya dengan cara menghantam kepala pakai tabung gas melon. Hingga ibu kandungnya luka parah dan meninggal. Meski dari puluhan ribu anggota kepolisian, paling 1-2 tindakan
yang melakukan pelanggaran. Tapi jelas bikin masyarakat resah. Masih banyak ribuan aparat kepolisian yang masih hebat, menjunjung tinggi korps kepolisian. Tapi dengan adanya peristiwa 1-2 itu membuat masyarakat juga makin cemas. Lah rekan kerja dan ibu kandungnya saja tidak bisa dilindungi loh. Gimana mau melindungi rakyat? Yang itu tidak ada kaitan sama sekali sama individu polisi. Nah, Bang Gaman pengen bilang ini, jargon persisnya pripun Pak Kapolri ini. Kan presisi itu maknanya prediktif, responsibilitas. Gitu. Setidaknya dari kasus-kasus terakhir ini yang ramai disorot masyarakat. Belas tidak mencerminkan presisi itu. Aspek responsibilitas sama transparansi berkeadilannya tidak terpenuhi. Maka harus introspeksi, harus dibenahi dari aparat kepolisian. Nah sampai sekarang ini, Mabes nyebut sudah turun di Jawa Tengah, mengasistensi kasus tertembaknya siswa SMKN 4 Semarang itu. Tapi mendengar beda latar belakang kejadian penembakan siswa SMKN, kan rakyat jadinya mumet itu. Ini Mabes Polri belum mengeluarkan hasil investigasinya juga loh. Ditambah video yang ditunjukkan keluarga, yang sumbernya dari CCTV, minimarket di lokasi kejadian itu. Masa sih seorang polisi melakukan aksi koboi begitu, berhenti di tengah jalan lalu nembaki kendaraan yang salah satunya dinaiki bertiga sama Gama. Dan itu semua tanpa didahului tembakan peringatan. Ya pas standar bagi Polrestabes Semarang gitu kan ya ndak. SOP polisi se-Indonesia itu ya sama itu. Polrestabes nyebut itu mergo tawuran. Lah kenapa si polisi malah nyegat dalan? Apa di lokasi tawuran waktu di Brib KR datang bocah-bocah kuwi wis bubar gitu, terus di R ngoyak dan nyalip mereka. Ya, apa si polisi tahu jalan nyidat mlebu gang terus nyegati. Nah, kok pas nyegat gak kasih tembakan peringatan duluan, tapi keterangan sebelumnya Minggu apa Senin kemarin itu katanya si aparat hanya membela diri dari sebuah serangan gangster ya. Masih kita perlu masyarakat pahami lah. Ini proses untuk mendapatkan titik terang. Di video itu gak terlihat dia diserang. Uang motornya kencang semua. Nek manut keterangan Propam itu Kombes Aris Supriyono. Jari mergo senggolan. Ini senggolan yang dalan terus diuyak mesti gitu lah. Gandeng nganggo motor metik CC gede, Brib R terus bisa nyalip dan yang nyenggol mereka itu dan sengaja ngeblas buat nyegat. Pas nyegat karena emosi ya bisa saja. No? Kemudian mengeluarkan pistolnya. Pistolnya. Ya, nek babakan senggolan aparat dengan mudah mengeluarkan senjata lah ngeri banget. Meskipun hanya dilakukan oleh oknum itu. Nah ya ini para abdi negara yang kebenaran punya senjata. Karena mandat atau tugasnya itu rutin dites psikisnya paling lama 3 bulan sekali. Ya dipantau kesehatan jiwanya. Pegawainya yakin banget. Banyak TNI dan anggota Polri yang sabar, yang suka menolong, membantu rakyat banyak. Nama baik mereka tercoret mergo perlakuan ramutu beberapa oknum ini. TNI Polri itu sejatinya seiring dan sejalan bekerja demi kesejahteraan masyarakat. Bukan malah membuat takut masyarakat. Kita semua harus yakin. Oknum-oknum yang nggak benar, kasih tindakan saja. Jangan dilindungi. Kita semua berharap kejujuran aparat dalam mengungkap berbagai kasus. Buktinya di kasus Ferdi Sambo, Teddy, lalu 3 jenderal bintang, 2 polisi saja bisa diproses penegakan hukumnya. Jenderal itu. Lah ini cuma bintara kok, tidak dibelan-belan ini. Sebenarnya ada. Bangkawan ngerti, tindakan anak buah itu berpengaruh pada pimpinan. Karier mereka jadi ternoda. Tapi sadari, noda itu akibat orang lain, bukan perbuatan para petinggi-petingginya atau komandan-komandannya. Kalau jatahnya nanti jadi Kapolri, ya tetap akan sampai. Itu Pak Mendagri itu, dulu pernah kapusan ditinggal kabur tersangka, pernah itu. Buktinya jadi Kapolri juga. Nah, kalau naik wis dalane orang bakal bisa dicegati.